Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini kita akan beranjak belajar pada tema 3C. Nah, tema 3C adalah benda di sekitarku. Subtemanya terdiri dari aneka benda di sekitarku, wujud benda, perubahan wujud benda, dan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, sebelum belajar, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan bukunya. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah video. Dalam video ini kita akan mengenal apa pengertian benda dan akan mengenal berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Ayo kita simak sama-sama. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda tersebut juga dapat ditimbang, sehingga manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku termasuk benda. Apakah cahaya dan panas termasuk benda? Tentu saja bukan, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat fisiknya. Berdasarkan jenisnya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda mati. Apa yang dimaksud dengan benda hidup? Benda hidup adalah organisme yang hidup dan tumbuh serta berkembang biak. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup. Lalu, apa yang dimaksud dengan benda mati? Benda mati yaitu benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bernapas. Contohnya, batu, gelas, buku. Pengelompokan benda lainnya berdasarkan sifat fisik benda tersebut. Setiap benda memiliki sifat atau ciri yang membedakan dari jenis benda lainnya. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, antara lain warnanya, bentuknya, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Benda dapat dikelompokkan pula berdasarkan ukurannya. Ada benda yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Ada yang pendek, ada pula yang panjang. Benda dapat dikelompokkan pula berdasarkan warnanya. Ada yang berwarna biru, merah, hijau, coklat, hitam, kuning, dan warna lainnya. Pengelompokan benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita memiliki beragam bentuk. Ada yang berbentuk kotak, bulat, balok, dan lain-lain. Contoh benda yang memiliki bentuk balok antara lain televisi, lemari, kulkas, meja, mesin cuci. Benda yang memiliki bentuk menyerupai kerucut, rambu lalu lintas, tumpeng, kap lampu, dan lain-lain. Contoh benda yang berbentuk tabung, ember, kaleng, toples, dan lain-lain. Benda yang berbentuk bola diantaranya buah semangka, kelapa, globe,
Selebihnya adalah benda yang memiliki bentuk bebas atau tidak beraturan, seperti binatang, pakaian, tas, sepatu, rumah, dan lain-lain. Berikutnya, pengelompokan berdasarkan permukaan benda. Benda ada yang memiliki permukaan yang halus seperti kapas. Ada pula yang memiliki permukaan kasar seperti batu. Berikutnya, pengelompokan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya buku, pensil, lemari, dan lain-lain. Benda cair seperti air, minyak. Contoh benda gas antara lain asap, kabut, dan angin. Berikutnya adalah pengelompokan berdasarkan bahan benda. Benda ada yang terbuat dari kayu, di antaranya seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kayu juga dapat dibuat benda kerajinan seperti patung dan figura. Benda ada yang terbuat dari kertas, antara lain buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Benda ada yang terbuat dari plastik, di antaranya ember, sendok, botol, dan lain-lain. Benda ada yang terbuat dari kaca. Contohnya piring, gelas, kacamata, akuarium, peralatan laboratorium, dan lain-lain. Berikutnya, benda yang berasal dari bahan logam seperti panci, sendok, penggorengan, kerangka mobil, kerangka rumah, dan lain-lain. Benda ada yang terbuat dari bahan karet, contohnya sendal, ban mobil, sepatu, bola, balon, dan sarung tangan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pengertian benda dan berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang Miss sajikan hari ini. Tugas yang harus teman-teman kerjakan adalah mengisi tabel pengamatan benda yang ada di halaman 4, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.